Halo pemirsa, selamat datang di Red Salis TV. Seperti biasa kita akan mencoba untuk mereview pertandingan yang baru aja selesai gue tonton Liverpool lawan City, di mana kita dibantai 1-4 sama City ya. Jadi luar biasa lah ya, untuk City luar biasa. Itu satu kata yang bisa menggambarkan dari penampilan City melawan Liverpool. Mungkin banyak yang akan menyalahkan Alisson Becker, seperti gue juga akan membahasnya nanti, tapi gue nggak mau berfokus video ini untuk Alisson gitu ya, bahas Alissonnya doang. Karena pada dasarnya masalahnya itu bukan cuma di Alisson doang gitu. Kekalahan ini, kekalahan Liverpool atas City ini bukan semata-mata karena Alisson. Dari babak pertama posisi masih seri, tapi kelihatan banget technically kita kalah, mental kita kalah gitu ya. Terus di babak kedua apalagi habis sudah gitu kan. Tinggal tunggu waktunya doang istilahnya gitu ya. eh Kalau misalnya dicari kesalahannya, gue masih sama sih seperti beberapa pertandingan sebelumnya. Karena gue rasa walaupun kemarin kita sempat menang ya lawan Spurs, lawan West Ham 3-1, kelihatan banget masalahnya tetap masih ada sebenarnya gitu. Emang kayaknya Spursnya aja yang blee atau West Hamnya yang blee ya. Cuman masalahnya dari Liverpoolnya tuh masih ada gitu. Dan gue nggak berubah sih kayak pertandingan sebelumnya, dan gue udah sering banget bahas sistem nggak bekerja di klub ini, di tim ini saat ini di musim ini ya. Sistem yang nggak bekerja gue udah udah sering panjang lebar bahas lah ya. Di mananya nggak bekerja, apa yang membuat nggak bekerja sistemnya gitu kan. Salah satunya tentu saja dari lini belakang, absennya back-back andalan kita gitu kan. Kita terlalu banyak kehilangan center back utama kita kehilangan semua. Lu bayangin tim mana yang bisa survive kayak gitu? Gua rasa City aja, Manchester City, siapa deh? Ya Manchester City deh. Kalau kena apa yang kita rasakan saat ini gitu ya, kehilangan semua center back senior mereka gitu, utama mereka, ya nggak ada yang bisa survive kalau kayak gini mah. Terus juga ya dari center back ya, kita sama-sama tahu Liverpool itu build up selalu dari lini belakang, back four itu penting. Bahkan sampai masuk kiper. Itu build up dari 5 di belakang ini penting banget, krusial gitu ya dalam dalam melakukan build up serangan gitu. Kita kita sangat-sangat mengandalkan mereka nih. Nah, makanya kehilangan back-back utama kita nggak jalan tuh, dari belakangnya aja udah nggak jalan. Terus lagi belum lagi faktor-faktor lain seperti ya tadi udah badai cedera ya kan, dengan kondisi jadwal. Ya gue sih bukannya ngebela Klopp ya. Klopp memang terdengar sangat-sangat pengeluh musim ini, karena memang pada dasarnya ya mungkin ada ketidakadilan yang dirasakan gitu kan ya. Kayak gue bisa aja bilang kayak gitu kan. Tapi memang gue juga mengakui bahwa Klopp musim ini sangat-sangat banyak mengeluh. Tapi gue rasa keluhan-keluhan itu juga karena memang medianya juga yang demand kan. Kitanya juga yang demand sebagai fans. Media juga demand ya kan, ditanyain terus gitu kan. Apa yang salah, ya tenang. Sekalinya nggak dikasih jawaban kan juga kan kita dibilangnya Kloppnya apa, ngerasa kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Memang kitanya juga demand, jadinya dia harus mau nggak mau ngasih jawaban. Ngasih jawaban juga kan faktor pasti banyak dong, klub bisa dari juara atau ngejungklang begini kan pasti faktornya banyak. Akhirnya dikeluarin satu-satu tuh faktor yang ada, akhirnya kita Klopp itu terdengar seperti seorang pengeluh. Tapi memang kenyataannya memang ngeluh, karena memang banyak keluhan, ya itu kenyataannya gitu loh. Kalau lu nggak mau denger, maksudnya kalau kita ini nggak mau ngedenger Klopp banyak ngeluh, ya nggak usah demand gitu, nggak usah meminta gitu. Kitanya juga, media juga gitu. Nah, balik lagi ke pertandingan Liverpool lawan City ini, dari babak pertama udah kelihatan ya kan, technically tadi gue udah ngomong, technically kita udah kalah gitu kan. City jauh lebih siap dari materi pemain, dari kualitasnya dan juga dari mentalnya. Gitu kan. Babak kedua abis itu baru deh tuh tinggal tunggu waktunya, bener aja sih
Alisson. Kita lagi coba tuh build up dari belakang. Gue sih paham kenapa kita taktik tuk di belakang tuh ya. Memang emang begitu, makanya gue bilang krusial gitu. Makanya nggak boleh orang asal-asalan nih di lini belakang nih. Makanya kan Klopp lebih memilih Jordan Henderson dan juga Fabinho. Di Instagram gue bilang, Instagramnya Red Salis yang baru tuh ya. Gue bilang ada beberapa follower bilang kenapa nggak Ozan Kabak atau Ben Davies gitu kan ya. Ya gue sendiri memprediksikan salah satu dari mereka main, cuman masalahnya pada akhirnya Klopp nuruninnya Henderson dan juga Fabinho yang notabene lebih mengerti dengan sistemnya, dengan gaya bermainnya. Klopp bilang sebelum pertandingan Ben Davies sama Ozan Kabak baru dapat 4 sesi latihan, yang mana itu kayak kurang belum cukup gitu. Kita masih ada Liga Champion, makanya mungkin Klopp menyiapkan orang-orang ini nih untuk orang-orang ini untuk di Liga Champion juga gitu kan ya. Tapi secara teknis kita kalah sih emang, dan iya gitu. Jadi maksudnya emang udah kalah udah, maksudnya gimana ya, mau dibilang diganti pun diganti be apa, si Ozan Kabak dan juga Ben Davies juga nggak tahu ya akan ngaruh apa enggak, tapi memang salahnya mungkin ya, salahnya Klopp nih nggak coba gitu. Ketika udah 3-1 atau 2 ya, ketika udah 3-1 dia tuh harusnya cobain aja turunin gitu ya. Gua nggak paham sih. Tapi memang dia sempat ngeganti si Shaqiri sama Milner karena kondisi waktu itu masih satu sama apa masih 2-1 gitu kan ya. 2-1 kalau nggak salah. 1-2 gitu kan ya. Makanya mereka masih mencoba. Gue paham sih tuh kenapa dia ganti itu di tengah karena memang sebelum pertandingan si Pep Lingard, asisten pelatihnya Klopp, kita hanya ada 3 hal kalau nggak salah. Dan salah satunya tuh yang gue inget tuh saat ini yang gue inget mereka akan mencoba untuk unpredictable. Jadi ini kayaknya pertama kali kita lihat kombinasinya Milner sama Shaqiri main bareng gitu sama Gini Wijnaldum ya. Makanya nggak tahu ya, itu salah satu dari pencobaan predictable gitu ya. Tapi pada akhirnya Alisson kena kena mentalnya. Gue baru nih, gue nggak bohong nih ya. Baru aja sebelum pertandingan tadi jam jam sekitar jam 8 gue ngobrol sama rekan gue tuh si Gary, ngobrol ngobrol langsung. Kita nggak tahu pertamanya ngomongin apa, tahu-tahu kita ngomongin Karius. Dan gue tuh di kantor, eh, teman-teman gue selalu bilang Karius ini gini gini, katrok mainnya apa segala macam. Gue bilang sama mereka, gue belain Karius. Karius itu bukan kiper yang jelek, tapi pada saat itu final, ya kan? Dan mentalnya kena, makanya begitu deh jadinya. Nggak percayaan, maksudnya ini akhirnya kebukti lagi gitu kan. Alisson kita tahu seberapa luar biasanya kiper ini, tapi ketika mentalnya udah kena, aduh, nggak ada ampun kiper tuh ya. Gila, bebannya tuh besar banget. Jadi memang eh, apa ya namanya ya, Alisson itu malam ini ya kita sama-sama tahu lah ya, dia bukan kiper yang eh, apa namanya istilahnya katrok gitu ya. Tapi udah kena mentalnya, sampai di siapa namanya, Foden siapa yang golin dari dihajar tuh, dia udah tahu mentalnya udah kena, makanya dihajar aja gol akhirnya. Siapa sih, Phil Phil Foden, bener, menit 83. Udah tahu mentalnya udah kena ya. Kalau udah mentalnya udah kena, kiper kalau udah mau 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 ngapain juga, mau sejago apa juga udah habis. Nah tinggal nanti gimana recovery-nya deh, ya kan? Gimana recovery-nya si Alisson, gue yakin bisa lah karena sebelumnya pernah awal-awal musim Alisson sebenarnya pernah beberapa kali blunder yang dia masih suka hobi ngegocek tuh, ataunya gagal blunder ya kan, 2 kali kalau nggak salah dia ngelakuin itu, terus sempat ngedown tapi akhirnya bisa recovery lagi. Ya gua harap sih secepatnya akan recovery karena kita liga masih jalan, tenang aja. Ya memang jauh sih ya, jauh. Eh, Wajar kalau kalian sebagai fans berharapnya ekspektasinya turun ke Big Four aja, nggak masalah. Gue juga akan terima hal itu diserahkan ke kalian aja. Dan tapi kita masih punya Liga Champions gitu.
yang mana ya ini sepak bola gitu kan ya. Kita sama-sama tahu lah ya sepak bola kayak gimana dan kenapa kita sangat mencintai permainan ini. Udah ya, itu aja reviewnya untuk pertandingan untuk pertandingan malam ini Liverpool lawan Manchester City. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bagi yang baru mampir ke channel ini silahkan di-subscribe untuk konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Dan juga untuk teman-teman yang biasa nonton, silakan dibantu share-share-nya ke sosial media biar teman-teman fans Liverpool lainnya tahu juga ada channel ini. Dan untuk teman-teman juga bisa follow akun Instagramnya Red Salis di @redsalis di mana kita nanti akan bagi-bagi apa ya istilahnya ya, konten-konten juga di situ dalam bentuk gambar dan teks tentu saja dan ya kegiatan-kegiatan di luar video juga ya kan ada juga nantinya gitu. Ada info-info terbaru juga apabila ada acara baru dan segala macamnya itu bisa diikutin di Instagram kita. Jadi terima kasih untuk teman-teman malam ini nggak apa-apa tidur aja tidur waktunya masuk goa gitu lah istilahnya ya. Tidur fokus ke pekerjaan besok kembali ke dunia nyata dan ya gitu aja lah ya. Sehat-sehat selalu teman-teman. Terima kasih sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye bye.